Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi papa mama. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Sekarang kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bimbinglah kami dan sertai kami di dalam kebaktian minggu pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya apa yang kami dengar pada kebaktian ini akan menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah Roh-Mu yang kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami terima, dan terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diambil dari Keluaran 16 ayat 9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, mari dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin
yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Pungutlah itu, masing-masing, segomer seorang. Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan, adalah hari pergantian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu yang lalu sudah diceritakan kalau Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, sudah sampai di Laut Teberau. Atas pertolongan Tuhan, melalui tongkatnya, Musa dapat membelah Laut Teberau itu menyerupai jalan sehingga bisa mereka lewati. Saat mereka dikejar-kejar oleh musuh mereka, yaitu pasukan tentara Firaun, sampai di Laut Teberau itu, Tuhan menutup kembali Laut Teberau yang sudah terbelah tadi, sehingga pasukan tentara Firaun tenggelam semua dan mereka semua mati. Puji Tuhan ya anak-anak, mereka selamat dari kejaran musuh. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada hari ini yang kita baca melalui Keluaran pasal 16 ayat 2-15 diceritakan setelah Musa dan segenap bangsa Israel berangkat dari Elim, tibalah mereka di padang gurun yang bernama Sin, padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Padang gurun Sin ini kondisinya tidak menyenangkan. Medannya berat banget. Tanahnya berpasir, sebagian juga ada yang berlumpur dan dipenuhi oleh semak-semak berduri. Di padang gurun Sin ini juga
masih banyak binatang-binatang buas, masih banyak hewan-hewan yang berbisa seperti ular, kalajengking, dan sejenisnya. Ngeri banget ya anak-anak. Sudah begitu, cuacanya juga ekstrim banget. Kalau siang udaranya panas sekali, tapi kalau malam udaranya dingin sekali. Pokoknya kalau anak-anak ada di sana pasti nggak betah. Kalau kita ada di sana pasti nggak kuat. Kita nggak tahan karena kondisinya sangat tidak menyenangkan. Nah, sekarang anak-anak bisa kita membayangkan bagaimana kondisi yang sangat sulit di padang gurun Sin itu. Medan yang berat, cuaca yang ekstrim, banyak binatang buas, binatang berbisa. Sudah begitu, bangsa Israel kehabisan bekal makanan yang mereka bawa dari Mesir. Mereka tidak punya lagi bekal makanan untuk mereka makan. Wah, kita dapat membayangkan bagaimana kondisi mereka saat itu. Keadaan mereka sangat sulit pastinya. Keadaan mereka pasti susah sekali. Nah, anak-anak, dikarenakan karena keadaan yang sangat berat dan susah itu, ditambah lagi mereka kehabisan bekal makanan, maka bangsa Israel mulai jadi gelisah. Mereka galau kalau istilah kita sekarang. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut. Anak-anak tahu tidak bersungut-sungut itu apa artinya? Ya, bersungut-sungut artinya ngedumel, marah-marah, menggerutu, atau berkeluh kesah. Dalam keluh kesah mereka, bangsa Israel menyalahkan pemimpin mereka. Mereka menyalahkan Musa dan Harun. Kenapa mereka dibawa ke tempat yang sulit seperti itu? Nah, anak-anak tahu tidak yang memerintahkan Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel keluar tanah Mesir ini adalah Tuhan, kan? Nah, kalau bangsa Israel menyalahkan Musa dan Harun, berarti bangsa Israel juga menyalahkan Tuhan. Iya kan? Wah, keterlaluan sekali ya anak-anak. Bangsa Israel ini hanya mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mereka menyalahkan pemimpin mereka. Bahkan mereka juga menyalahkan Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka ngambek, mereka marah-marah. Nah, bagaimana tanggapan Tuhan atas keluh kesah bangsa Israel ini? Kita bisa melihat dalam bacaan kita tadi, Keluaran pasal 16 ayatnya yang keempat. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kemudian firman Tuhan juga dalam ayatnya yang ke-12, Tuhan kembali berfirman, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui, Akulah Tuhan Allahmu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, luar biasa ya. Firman Tuhan kepada bangsa Israel yang berjanji hendak menurunkan hujan roti dan daging dari langit. Nah,
Itu juga yang bisa kita maknai sebagai tanda penyertaan Tuhan kepada umatnya, bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan memperhatikan umatnya. Sekalipun dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang berat, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Seperti tema kita pada hari ini, yaitu Allah memelihara umatnya dalam kondisi apapun, maka anak-anak juga harus yakin, sekalipun keadaan kita saat ini dalam kondisi yang tidak menyenangkan, boleh dikatakan dalam kondisi yang sulit, kita harus belajar di rumah, kita harus beribadah di rumah, tidak bebas bepergian, tapi kita harus meyakini bahwa dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang sesulit seperti sekarang ini, Tuhan tetap memelihara dan mengasihi kita. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. 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 Mari teman-teman kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau beri hari ini. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna bagi gereja kami dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, hari ini kami ingin mengakhiri sekolah minggu online kami. Tuhan tolong berilah kesehatan kepada kami agar kami tidak terkena penyakit dan virus-virus yang ingin menyerang ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Indonesia, negeri kami, dan seluruh dunia agar bisa disembuhkan dari wabah corona ya Bapa. Bapa, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami yang jauh dari kesempurnaan ini ya Bapa.
Haleluya. Amin.